Oke, untuk kali ini kita akan membahas TV Cina yang tidak dapat siaran. Dan pertama-tama biasanya kita cek dulu di setting semi otomatis ya. Kalau ada tanda-tanda hitam begini tanpa bintik-bintik, biasanya yang perlu dicek tegangan-tegangan IC-nya. Tapi paling gampang ngeceknya itu ngecek di bagian tegangan tuner, termasuk B+, terus posisi channelnya juga, bandnya, band VHF, UHF atau VHF high atau IGC atau VT, dicek semuanya. Jika terasa udah benar begitu, melangkah selanjutnya sambil di search. Biasanya kalau kita tester pakai saklar 1 kali di bagian IF, kalau disentuh-sentuh probenya, biasanya di layar akan cenderung muncul bintik-bintik atau ada noise gitulah. Berarti rangkaian IF normal. Sedangkan ini tadi saya coba sentuh-sentuh ini di bagian IF-nya, ternyata tidak ada pengaruhnya. Lah kalau ini lagi checking bagian VT. Kalau VT normal itu naik sampai 30 voltan begitu. Dan yang jelas sebelumnya harus teliti dulu dan harus pikiran tenang, intinya begitu. Yang perlu dicek juga tegangan 5 volt ya di IC. Terus untuk kalau bagian misalnya bagian apanya ya, bagian kalau menggaris tengah tapi vertikal bagus, biasanya tegangan 8 volt apa ya kalau nggak salah. Lah itu masih gelap, tandanya masih bermasalah ya di bagian IF nya atau bagian pengolahan setelah tuner itu bermasalah. Jadi tahapan paling pertama cek tegangan tuner 5 volt, band VHF, VHFH dan UHF jika dirasa udah aman. Terus bagian VT juga, AGC jangan lupa. Jika dirasa aman, melangkah selanjutnya itu tegangan IC-nya. Tegangan IC ada 8 volt untuk menjalankan RGB dan seterusnya. Juga ada tegangan 5 volt buat program. Terus untuk selanjutnya kita cek yang lain begitu. Untuk VCC 5 volt di situ biasanya ada L ya. VCC 5 volt ada di pin 8, kalau LA 7, 6, 8, 10. Itu ada L yang nilainya kalau nggak keliru itu 10 mikrohenry gitu ya.
Lokasinya di sini nih. Kita mencoba untuk mengukur tegangan 5 volt untuk tegangan di kroma bagian EF pengolahan penerimaan sinyal antena ya. Nah ini di bagian sebelum induktor ini ada 5 volt ya 4,8an. Soalnya agak susah ini, kamera dipegang tangan satu, yang satu pegang tester, colokan tester, jadi agak susah. Kalau yang udah masuk induktor ternyata 0 volt. Nah ini penyebabnya di sini, induktor mengalami putus begitu. Lah ini induktornya, lah yang sebelah ini terjadi putus induktornya. Ini lagi coba-coba ukur untuk memastikan kembali 4,8an ya. Masih 4,8. Kalau di sisi ini setelah melewati induktor ternyata tegangan hilang atau 0 volt. Karena sendirian agak susah ya 0 volt ya. Untuk induktor kaki yang satu 0 volt tandanya tegangan nggak nyebrang, nggak tersalurkan ya. Nah ini induktornya yang warnanya hijau itu. Nah itu dia, coklat hitam-hitam, kalau nggak keliru 10 mikrohenry. IC-nya programnya pakai apa ya? LC berapa gitu. Lah ini induktor yang putus untuk tegangan 5 volt.
Ini setelah diganti tadi saya pause shootingnya karena repot juga sendirian. Ini setelah saya ganti tapi pakai resistor 1 ohm ya. Karena kebetulan ini Kaljob tidak membawa suku cadangnya. Nah ini bekasnya yang saya cabut. Setelah diganti R-nya dan coba disetel, ternyata langsung muncul gambar. Itu tandanya hanya di bagian 5 volt untuk VCC per IF-an, per antenan yang bermasalah. Jadi intinya kita harus tetap berpikir secara hati-hati atau setahap demi setahap harus melalui prosedur yang benar agar tidak terjadi kesalahan lah intinya. Yang pertama cek tegangan tuner, setelah itu dicoba untuk searching secara semi manual, terus kita cek tegangannya mulai dari VT, AGC, B+, 5 volt. Juga pada saat searching pin IF kalau disentuh-sentuh pakai tester kali 1 harusnya digambar ada ada meribel gitulah, intinya ada noise begitu ya. Itu tandanya bagian per IF-an betul. Tapi jika masih hitam kayak tadi, kemungkinan besar setelah antena, setelah tuner yang bermasalah. Kayak mungkin tegangan atau trafo IF atau apalah. Yang jelas yang paling sering itu karena tegangan hilang untuk 5 volt VCC. Begitu. Ini setelah diganti, dicek tegangan masih 4,8, terus di pin satunya juga masih sama 4,8, udah nyebrang yang tadinya putus. Dan intinya sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, share, dan yang jelas terima kasih atas partisipasinya.